Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak. Baik, sebelumnya Bapak mau ngecek suara Bapak dulu. Apa kedengaran jelas? Dengar, Pak. Layarnya kelihatan wajah Bapak? Kelihatan. Kelihatan, Kalau Pak. misalnya Bapak tunjukkan tulisan seperti ini, kelihatan nggak ada kertas nih? Ngeblur, Pak. Ngeblur ya? Blur, Pak. Kalau misalnya fotonya Bapak dekatkan, jelaskan foto Bapak nih. Tidak. Nah, oke, ada yang nampak, ada yang tidak ya. Oke. Nah, itu ada surat keterangan gitu ya. Oke. Kalau berarti di layar terlihat ya. Baik, sudah hadir di hari ini di daring kita pada pagi hari ini ada 15 peserta. Mudah-mudahan ini nanti akan banyak lagi yang bergabung kalau sinyal sudah mulai bagus ya. Baik anak-anak, di sini ada Yanda, ada Aril, ada Alfa Arista, kemudian ada Elsa, ada Rara, ada siapa lagi nih? Ada Wijayanto. Ada Wijayantonya mana? Wijayanto tadi? Ada, Pak. Oke, ada Wijayanto. Oke, mudah-mudahan yang lainnya akan segera bergabung ya, tidak ada halangan dalam jaringan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta kepada Ananda Wijayanto untuk memimpin doa. Pada Wijayanto. Marilah sebelum kita mulai, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, anak-anak, minggu kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persilangan monohibrid. Siapa yang masih ingat tentang persilangan monohibrid? Ada yang masih ingat persilangan monohibrid itu apa? Spesies yang sama dengan satu sifat yang beda. Coba yang menjawab, di suaranya di-mute-kan dulu. Di-unmute-kan. Apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid kemarin, minggu kemarin? Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat. Iya, jadi persilangan monohibrid itu Cynthia menjelaskan bahwasannya itu persilangan dengan satu sifat beda. Ya, itu yang persilangan monohibrid. Nah, selain Cynthia, siapa lagi yang bisa memberikan contoh persilangan monohibrid? Waktu kemarin kita pelajari. Ada yang bisa menjawab contoh dari persilangan monohibrid? Persilangan bunga ungu dan putih atau merah dan putih. Atau apa gimana Cynthia yang kuat? Contohnya persilangan bunga ungu dan putih atau merah dan putih. Iya, bunga ungu dan putih atau bunga merah dan bunga putih. Jadi ada satu sifat beda. Nah, hari ini setelah kita mempelajari tentang persilangan monohibrid, kita akan melanjutkan lagi materi tentang persilangan dihibrid ya. Nah, untuk persilangan monohibrid kemarin itu kita akan belajar sampai ke rasio fenotip F2. Perbandingan F2-nya. Kalau salah satu induknya kemarin dominan, siapa yang masih ingat berapa rasio F2 untuk persilangan monohibrid? 3:1. Berapa? 3:1. 3:1. Nah, nanti kita juga akan belajar nih persilangan dihibrid sampai ke rasio F2-nya ya. Apa? Sudah. Oke. Selain belajar persilangan dihibrid, hari ini juga kita akan mempelajari tentang kelainan pewarisan sifat. Nah, ini perhatikan. Bapak ada tayangan untuk kelainan sifat, gambar.
Kelihatan belum yang Bapak share? Kelihatan, Pak. Kurang jelas, Bapak besarin. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Coba perhatikan dari tayangan ini. Apa yang bisa kalian dapat dari gambar bayangan atau tayangan ini? Ada anaknya bule dan orang tuanya tidak bule. Iya. Itu orang tuanya ya. Nah, Orang tuanya kira-kira tidak dari bule. gambar ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kenapa orang tuanya anaknya bule dan orang tuanya tidak, Pak? Iya. Ada yang tahu kira-kira kenapa ini? Belum. Belum tahu ya. Nah, Belum, inilah Pak. kelainan. Ya. Seharusnya kan kalau orang tuanya tidak bule, anaknya kan tidak bule juga, tapi ini kelihatan seperti bule. Nah, inilah yang disebut penyakit atau kelainan pewarisan sifat yang kita kenal dengan nama albino. Nah, ada yang sudah tahu itu apa albinisme? Belum ya? Oke. Nanti hari ini kita juga akan mempelajari tentang apa itu kelainan sifat pada pewarisan sifat ya pada contoh albino. Nah, sekarang ada juga nih tayangan Bapak berikutnya. Yang ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Baik, coba Bapak minta Rara. Dari kursor yang Bapak tunjukkan ini angka berapa yang ada di dalam nira? 12, Pak. 12. Bagus. Kemudian Alfidarista. Yang angka yang Bapak tunjukkan ini ada berapa? Ada angka berapa dalam nih? 38. 38. Kemudian Yanda. Yang ini ada Iya, angka Pak. berapa dalam nih? 51, Pak. Ya, 51. Nah, ada angka-angka yang ada total-total warna kan? Nah, ternyata ada kita ini pada manusia itu nggak bisa nyebutkan angka di dalam total warna tadi. Ada yang tahu kenapa orang ini kok nggak bisa melihat angka di dalamnya? Buta warna. Iya, orang ini buta warna. Buta warna. Ya. Pernah dengar ya buta warna? Nah, nanti kita akan melihat kenapa ada orang yang bisa buta warna, tapi dia itu orang tuanya normal. Ibunya normal, ayahnya normal, tapi ternyata dia buta warna. Nah, kalau kalian di sini alhamdulillah tidak ada yang buta warna. Ya, oke. Jadi anak-anak, hari ini ya, tujuan kita belajar hari ini yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang persilangan dihibrid ya. Kemudian kita akan lanjutkan materi untuk kelainan pewarisan sifat. Nah, nanti di dalam pewarisan sifat dan persilangan dihibrid ini nanti ada persilangan. Nah, kita akan kalian Bapak harapkan nanti bisa sampai menguraikan persilangan itu. Kalian paham bagaimana cara menguraikannya, itu nanti akan ada panduannya di dalam LKPD. Nah, LKPD-nya ada di mana? Nanti setelah ini kalian nanti masuk ke dalam Google Classroom. Ya, nanti ada Google Classroom kita yang kemarin yang sudah kita buat. Nah, di situ nanti ada bahan ajar, ada video pembelajaran, kemudian ada media berbentuk PowerPoint yang bila kalian nanti kurang paham itu bisa lihat di sana. Kemudian ada lagi LKPD. Nah, LKPD yang ada di dalam Google Classroom itu ada LKPD 3 yang mengenai tentang persilangan dihibrid dan LKPD 4 tentang kelainan pewarisan sifat. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok atau secara mandiri, nanti kalian diskusikan di WA Group. Kita punya WA Group kan yang kita sudah bentuk, WA Group itu kalian diskusi di sana. Nah, nanti hasil dari LKPD itu yang sudah kalian kerjakan itu dipoto atau didokumentasikan, kirim ke WA Group. Nah, nanti kalau selesai semua dipresentasikan di sesi berikutnya, baru kalian hasil dari presentasi atau hasil dari pekerjaan kalian baru kalian kirim ke dalam Google Classroom kembali. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kegiatan Google Classroom dan WA Group? Belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Jelas ya? Baik, Mas. untuk pengerjaannya nanti kita akan kasih waktu sekitar 45 menit atau sampai 50 menit ya. Setelah itu kita akan kembali lagi ke kegiatan berikutnya, kegiatan untuk sinkronus kembali di Zoom meeting lagi. Nanti Bapak akan balikkan lagi link untuk masuk Zoom meeting. Oke anak-anak, selamat bekerja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke sesi 2, yaitu untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan di LKPD 3 dan LKPD 4. Baik, untuk LKPD 3, siapa yang sudah tadi membuatnya? Ada yang sudah di sini? Bisa, Wijayanto? Bisa, Pak. Oke. Kita dengarkan anak-anak untuk hasil kerja yang sudah dibuat oleh si Wijayanto. Sudah di-share, Pak. Ya, itu sudah tampil layarnya. Parentalnya yaitu B besar, K besar dengan B kecil, K kecil, K kecil. Dari Ya. Gametnya B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Ya, itu B besar, K Disilangkan. besar. Bentar, Wijayanto. Gamet B besar, K besar itu untuk yang induk yang pertama, kan? Iya, Pak. Ya, oke. Yang B kecil, K kecil itu untuk induk yang kedua, kan? Induk kedua. Ya, jadi ada berapa gametnya di situ? Gametnya ada 2. Ada 2, oke. Itu kelihatan bergabung tadi itu ya. Iya, Pak. Lupa dikasih koma. Ya, coba lanjut. Disilangkan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. Fenotipnya yaitu biji bulat dan berwarna kuning. Ya. Lalu disilangkan dengan sesama dengan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Disilangkan dengan sesamanya, lalu F2 keturunan. Ada berapa anakannya? anakannya ada 16 ya. 16. Ya, coba Ya, itu apa tuh rasio ya? Rasio genotip. Ya, rasio genotip dengan rasio fenotip. Ya, berapa bacakan? Rasio genotipnya yaitu ada 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Bapak mau tanya, yang 4 itu yang mana tuh? Genotip yang mana? Yang 4 tadi kalau nggak salah saya lihat dulu. Yang ini, Pak. Yang B mana? besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, ada Kalau 4. nggak salah Tunjukkan, yang coba tunjukkan. Ada 4. Yang mana aja? ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, 1. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, B besar, 2. B kecil, K besar, K kecil. 3. B besar, B kecil, K besar, ini. Ya, Sudah 4, Kak. ada 4 ya. Itu untuk genotip yang B Ya, besar, Pak. B kecil, K besar, K kecil. Oke, K lanjut. kecil. Untuk fenotipnya. Oke, dikit. Ada iklan. Fenotipnya yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9-nya yaitu, Ya. saya lihat lagi. 9-nya Biji bulat warna kuning. ya. Sepertinya biji bulat kuning. Biji bulat kuning. Ada 9 ya. Ya, sepertinya 9. Ya, oke. Yang B besar, strip, K besar, strip. Jadi strip itu bisa diisi B besar, bisa diisi huruf B kecil. Oke. Terus lanjut. Ya, Pak. Lanjut 3. 3-nya ini Tiganya apa? Tiganya B 33 ini bulat hijau sepertinya sama bulat B kecil, B kecil. keriput Keriput kuning ya. Keriput kuning. Ya, itu yang 33 ya. Oke, yang untuk keriput hijaunya ada Keriput hijaunya 1. ada 1 yang di ujung ini ya. Oke, sip. Ya. Nah, jadi tidak paham ya bahwasanya untuk rasio fenotipnya itu adalah berapa tadi, Wijayanto? Rasio fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Baik, boleh di stop sharing? Ya, baik, Pak.
Dah. Oke, anak-anak, tadi sudah ada penjelasan dari temanmu, dari Wijayanto, bahwasanya untuk rasio genotipnya tadi itu ada 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2 gitu ya. Kemudian untuk fenotipnya Fenotip. yaitu rasio 9, perbandingannya berapa tadi? 9, 9, 3, 3, 3, 1. 1. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan atau sama dari Wijayanto yang buat? Sama. Sama ya. Aril sama Aril? Sama, Pak. Sama. Oke. Sama, Pak. Baik, oke. Terus ada lagi tuh kan di pertanyaan tuh. Pertanyaan yang di terakhir. Ya kan? Berapa keturunan kacang RC Iya, yang Pak. berfenotip biji bulat warna kuning? Nah, coba siapa yang bisa mengesersinkan yang untuk yang terakhir? Kan ada pertanyaan tuh yang terakhir di LKPD 3. Ada yang bisa bantu menjawabnya tapi bisa pakai share screen aja. LKPD berapa, Pak? LKPD 3. Coba sih ini Cynthia. Tadi udah bagus kerjaannya di WA group, udah dilihatkan fotonya. Bisa share screen Cynthia? Oke, ini yang di siapa sih Cynthia? Coba bacakan dari rasio genotipnya Cynthia. Rasio genotip dan rasio fenotipnya. Fenotip F2 1 berbanding Suaranya nggak 2. jelasin. Diperbesar. Rasio genotip F2 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Oke, sama seperti Wijayanto tadi. Rasio fenotip F2 9 biji bulat warna kuning banding 3 biji bulat warna hijau banding 3 biji keriput warna kuning banding 1 biji keriput warna hijau. Oke, sip. Nah, pertanyaan di bawahnya. Jika tanaman kacang ercis di atas untuk keturunan F2-nya ada 3.200 buah tanaman, berapakah keturunan kacang ercis yang berfenotip biji bulat warna kuning? 9/16 dikali 3.200, jadi 1.800. Ya, jadi ada 1.800 tanaman yang memiliki fenotip biji bulat warna kuning. Kuning. Nah, kalau misalnya Bapak tanya, kalau dia keriput hijau ada berapa di situ? Siapa yang bisa jawab? Kalau keriput hijau. 3.600. Berapa? 1 banding 16. Nah, dikali 3.200. berapa? 16 bagi 3.200. 3.200 berapa? Berapa? 16 bagi 3.000. 1 per... Hah? 200. 3.200 dibagi 16. 200. Berapa? Itu 200 benar. 200. Yang lain? 200 dikali 1. 200, Pak. Iya, Oke, Pak. jadi ada 200 jenis tanaman yang berfenotip Hijau. keriput hijau. Hijau. Oke. Nggak jauh. Oke, kita beri aplaus lah kepada Wijayanto dan pada Cynthia. Sekarang kita masuk boleh diinikan dulu di stop screen. Sekarang kita ke LKPD 4, yaitu tentang kelainan pewarisan sifat. Siapa yang mau menyampaikan LKPD 4? Itu. Siapa tadi? Ini siapa? Besar. Yang sudah tadi? Elsa. Diperbesar. Bukan. Iya. Silakan jelaskan Elsa. Parentalnya X besar, C besar, Y besar. Kalkan X besar, C besar, X besar, C kecil. Gametnya X besar, C besar, dan Y besar. Kalkan X besar, C besar, dan X besar, C kecil. Satunya X besar, C besar, X besar, C kecil, X besar, C besar, X besar, C besar, X besar, C besar,
X besar, C besar, X besar, C kecil. Y besar, X besar, C besar, Y besar. X besar, C kecil, Y besar. Mengapa Budi mengalami buta warna sedangkan orang tuanya normal? Ini disebabkan orang tua Budi membawa kelainan sifat buta warna. Iya. Karena orang tua Budi itu membawa kelainan sifat buta warna. Itu maunya huruf C besar itu si Elsa, C besar itu harusnya di atas X, agak ke atas ya. Jadi X, Iya. C besarnya itu naikkan ke atas, jangan sama rata dengan Y, dengan X. Kenapa itu? Buta warna ini terpaut dengan kromosom seks, ya kan? XY atau XX itu kromosom seks. XY itu untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau XX untuk Perempuan. perempuan. Nah, perhatikan. XY itu berarti bapaknya. Sedangkan XX itu adalah ibunya. Nah, kita lihat di sana. X besar C. C-nya itu C kecil apa C besar itu, Elsa? C besar. C besar. C besar itu membawa sifat atau normal dia? Apa buta warna? Normal, Pak. Buta warna apa bukan? Bukan, Kak. Bukan. Bukan ya? Dia bersifat normal ya. Nah, kalau yang X Ya. kalau X ada C kecilnya itu membawa sifat buta Warna. warna. Nah, coba kalian lihat di persilangan F1-nya. Itu kan ada penjabaran gametnya kan? Ada X C besar, maksudnya itu C yang di atas, kemudian ada X C kecil. Nah, yang mana anak buta warna Elsa? Tunjukkan. Yang mana anak buta warna itu? Di persilangan, yang di tabel. X. Bukan, yang di persilangan, di F1. Yang mana buta warna? Itu buta warna. X. Iya, Pak. X besar, C besar, X besar, C Iya. kecil. Itu buta warna. Ya. Tapi kira-kira itu cowok apa cewek? Cewek. Hmm? Cewek. Cewek. Nah, kalau Budi itu cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Jadi yang mana yang cowok? Ah, yang mana? Nah, yang terakhir itu ya. X besar, C kecil, Y kecil, besar. Y besar. Nah, itu yang Budi. Jadi Budi itu dia buta warna. Warna. Padahal orang tuanya kelihatannya normal. Ya. Normal. Nah, kalau yang ditunjuk tadi yang di atas Elsa, yang di atas ada X C besar, X kecil. Coba lihat yang di atas. Itu buta warna apa enggak? Buta warna. Ah, gimana yang lain? Buta warna apa enggak tuh? Membawa sifat buta warna. Iya, itu cuman membawa sifat buta warna, tapi kelihatannya dia normal atau tidak? Normal. Normal. Lihat. Iya. Jadi kira-kira kalau perempuan itu mengalami buta warna apa enggak? Mengalami. Hah? Buta warna mengalami apa enggak? Buta warna itu anak perempuan. Mengalami. Tidak. Anak perempuan enggak mengalami buta warna. Anak perempuan itu hanya membawa sifat buta warna. Kenapa yang mengalami buta warna? Anak Laki-laki. Laki-laki. Jadi Masa, Ibu? kalau yang buta warna itu cuma laki-laki. Cewek tidak mengalami buta Buta warna. warna. Kecuali kalaunya itu ketemu yang X kecil, XC kecil, XC kecil. Nah, itu baru dia ada wanita yang mengalami buta Warna. Jadi kalau misalnya bapaknya itu buta warna, disilangkan dengan ibu yang membawa sifat buta warna. Nanti ketemu yang pembawa sifat buta warna tadi.
Jadi ketemunya X C kecil, X C kecil. Baru ada anak wanita yang mengalami buta warna. Warna. Jadi kalau orang tuanya normal, ibunya normal, ayahnya normal, tahu-tahu dia mengalami buta warna, kalian bisa menyimpulkan apa? Salah satu induknya atau orang tuanya ada yang membawa kelainan sifat buta warna. Bawa sifat buta warna. Karir, Oke. Pak. Oke, sip. Silakan di stop sharekan. Nah, dari pembelajaran kita sudah 2 orang yang sudah menyampaikan perwakilan dari kelompok kalian tentang persilangan di hibrid dan kelainan pewarisan sifat. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bapak. Ya, coba. Persilangan di hibrid adalah persilangan antara 2 individu sejenis dan melibatkan 2 sifat beda, misalnya persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tanaman ercis berbiji kisut dan berwarna coklat. Ya. Kelainan sifat yaitu buta warna dan albino. Iya. Oke. Jadi hari ini kalian sudah bisa bagaimana kok bisa tahu ya untuk kelainan sifat itu bisa diturunkan kepada anaknya dari orang tua. Oke. Baik, ada yang bisa merefleksikan kira-kira ada saran atau ada bagaimana perasaanmu pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Apresiasi. Kesan ya, Pak. Iya, bagaimana kesannya? Kesannya tuh baik, menarik, menyenangkan, Oke. lucu. Ada saran, Nak? Ada saran untuk pembelajaran ke depannya? Sarannya diberi contoh lebih banyak, Pak, supaya lebih memahami. Yang mana yang lebih banyak? Contoh yang mana? Semuanya, Pak, biar Oke. lebih memahami itu, Pak. Oke, kelainan sifat itu ya mungkin yang diperbanyak ya. Kita di LKPD cuma ada persilang apa? Untuk kelainan sifat cuma buta warna dan albino ya. Padahal kelainan sifat itu masih banyak lagi yang lain kan? Hemofilia. Ada yang sudah baca bahan ajar nggak? Apa saja tadi? Hemofilia. Hemofilia ada Hemofilia. ya. Diabetes. Pilih. Oke, banyak ya. Ada juga yang lainnya. Nah, itu semua itu adalah kelainan dari pewarisan sifat. Nanti kalian bisa pelajari juga yang ada di handout yang ada Bapak bagikan di Google Classroom. Oke. Baik anak-anak, nah setelah kita mempelajari ini, kita jadi tahu nih bahwasanya manusia itu kan bermacam-macam ya. Ada bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita jangan membuli kalau ada teman yang berbeda dengan kita. Mentang-mentang dia orang tuanya tidak bule, anaknya dapat wajah seperti bule, albino, kalian ngomong bukan anak kandung. Jangan ya. Itu bisa jadi karena dia mengalami apa? Kelainan pewarisan sifat yang dikenal dengan nama Albino. Iya, jadi kalian udah tahu. Jadi bukan itu, oh kau bukan anak kandung. Jangan seperti itu ya. Oke. Kan cantiknya, Pak. Apa? Malahan cantik, Pak. Oh, kelihatan cantik, tapi cacat itu sebenarnya. Albino itu bukan dia anak bule benar. Jadi di matanya itu, kalau yang albino itu matanya itu putih dan dia bergerak-gerak tuh. Beda dengan retina mata kita kan tidak bergerak nih kan? Dia bergerak-gerak. Kemudian kulitnya itu walaupun kelihatan putih, dia akan mudah terbakar. Tahu nggak kalian? Kalau dia kena sinar matahari itu nggak bisa tahan lama. Kalau kita bisa berjam-jam di bawah sinar matahari. Kenapa orang ini tidak tahan sinar matahari? Karena kulitnya itu ada kelainan pada pigmen kulitnya yang kita kenal dengan nama melanin, ya. Jadi nggak bisa dia tahan terhadap sinar matahari. Kalau lama-lama dia akan terbakar, dia akan merasa mutung badannya, dan itu bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit, ya, anak-anak. Nah, jadi setelah kita mempelajari ini,
kalian sudah bisa menyimpulkan, bisa merefleksikan pembelajaran kita. Dan kemudian kalau kita ada menemukan orang-orang yang berbeda di sekeliling kita, kita jangan membulinya. Karena itu semuanya adalah ciptaan Allah. Oke. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai. Nanti tugas-tugas LKPD yang kalian sudah buat itu kirimkan ke dalam Google Classroom. Ya, yang sudah dibuat itu kirimkan ke Google Classroom. Nah, nanti di Google Classroom itu ada soal, kalian kerjakan ya. Nanti Ya, Pak. jangan ditunggu lama-lama. Kalau bisa hari ini sudah bisa selesai yang untuk soal-soalnya. Setelah itu untuk minggu depannya akan ada pembelajaran yang kita lanjutkan, yaitu tentang pemuliaan pada hewan dan tanaman. Bapak akhiri, kita sama-sama melapaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bil alamin. Baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.